Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, hidayah dan maunah atau pertolongan darinya jualah kita bisa menghadiri kajian ini, baik yang hadir di Mushola Al-Fat saat ini secara offline maupun jemaah kita yang hadir secara online. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dalam sisa-sisa perjalanan hidup kita ini dan senantiasa menuntun kita, membimbing kita di atas kebenaran ini sampai akhir hayat. Para yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kaji ayat yang ke-36. Ya. 37 mungkin sampai dengan ayat 38. Tapi mungkin nanti kita akan juga membahas sedikit kajian sebelumnya, ya. Kita awali dengan membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang yang kafir itu bagi mereka adalah neraka jahannam nantinya. La yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak akan ditunaikan kepada mereka siksaan itu sampai mereka mati. Tidak akan mereka sampai mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan mereka tidak akan diringankan azab Allah itu sedikit pun. Kadzalika najzi kulla kafur. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah balasan yang kami balas kepada orang-orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha. Dan mereka nanti di akhirat itu saat disiksa akan berteriak. Suara yang paling dominan itu adalah kalimat Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari siksa api neraka ini. Niscaya nanti kami akan beramal amal yang soleh, amal yang baik, amal yang berbeda dengan amal yang telah kami kerjakan dahulu. Janjinya begitu. Ya. Fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah azab Allah ini, kata Allah. Tidak ada bagi orang yang zalim seperti mereka ini, orang-orang kafir, seorang penolong pun. Jadi nggak ada bisa menolong dia. Ya malaikat, ya setan yang selama ini mereka menyembahnya tidak bisa menolong. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui semua perkara yang gaib yang terjadi di langit dan di bumi. Innahu, sesungguhnya Allah alimun bidzati sudur, adalah zat yang sangat mengetahui, maha tahu terhadap apa-apa yang di dalam hati manusia. Baik, para jemaah sekalian, kalau kita melihat ayat sebelumnya dari ayat ke-31, ketika Allah mengatakan walladzi auhayna ilaika minal kitab huwal haq, dan kamilah yang mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad kitab ini, kitab Al-Qur'an ini. Dan kitab ini adalah huwal haq, kitab yang benar. Kitab yang merupakan kitab yang Allah turunkan kepada seluruh umat manusia. Maka dari sejak awal manusia diciptakan kepada Nabi Adam, lalu terus turun-temurun kepada para nabi dan rasul sesudahnya, sampai kepada nabi yang terakhir. Kitab Al-Quran menyempurnakan semuanya. Musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang telah turun sebelumnya. Taurat, kitab Zabur, semua dibenarkan. Dan prinsip-prinsip kebenaran yang ada dalam kitab-kitab tersebut juga ada dalam Al-Quran. Innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang benar-benar mengenali, melihat perbuatan hamba-hambanya.
Lalu kemudian diceritakan di ayat ke-32. Wa ma'awrafnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami warisi kitab Al-Qur'an yang benar ini kepada sosok pilihan kami di antara hamba-hamba kami ini, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada manusia terpilih yang ada di muka bumi ini, ya, pada akhir zaman ini. Sikap umat Islam yang beriman kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diterangkan mereka terbagi pada 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsi. Yang pertama adalah mereka golongan orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Mengaku beriman tapi hanya mengamalkan sedikit sekali dari ajaran agama itu. Bahkan lebih banyak kesalahan dan dosanya dibanding perbuatan baiknya. Orang ini tetap tergolong orang beriman, tapi imannya terus naik turun, perbuatan maksiatnya selalu mengiringi perbuatan baiknya. Wa minhum muqtasid. Dan golongan yang kedua adalah di antara orang-orang yang menerima kitab Al-Quran ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini adalah golongan yang menengah, pertengahan. Golongan pertengahan ini amalnya banyak, amalnya baik, ibadahnya pun cukup. Tapi bersama dengan itu kesalahan dan dosa yang maksiat itu juga terus ikut berjalan. Tapi pada akhirnya amal solehnya lebih banyak daripada amal maksiatnya. Nanti orang ini akan terselamatkan di akhirat. Allah akan juga masukkan dia ke dalam surga. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka umat Islam ini adalah ada orang-orang yang sabiq bil khairat, selalu berupaya menjadi yang terdepan kalau berbuat kebaikan, menjadi pelopor. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa begitu tahu langsung sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi, langsung diamalkan. Tahu ini langsung dia kerjakan. Mereka menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat biidznillah. Segera berbuat kebaikan dengan izin Allah. Orang-orang inilah yang nanti di akhirat akan masuk ke dalam surga langsung. Yang kemarin saya katakan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang masuk surga langsung itu jumlahnya hanya 70.000 orang. Dari umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini saja berjumlah hampir 2 miliar, dan 2 miliar umat Islam. Bayangkan yang masuk hanya 70.000, dan itu dihitung sejak zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hitungannya. Hadisnya saya bacakan, ya. Hadis riwayat Ahmad itu mengatakan, la yadkhulannal jannata min ummati sab'una alfan la hisaba alaihim wala adab ma'a kulli alfin sab'una alfan. Sesungguhnya pada hari kiamat Allah akan memberikan kepadaku kesempatan untuk masuk ke dalam surga, ya. Akan berikan kesempatan kepada umatku, maksudnya, ya. Jadi para umat beliau akan diberi kesempatan masuk surga tanpa hisab sebanyak 70.000 orang. Memang ada riwayat lain 700.000. Wallahu a'lam. Lalu ada keterangan lagi, hadis ini berbunyi setiap orang bisa membawa kemungkinan 70.000 yang lain. Jadi 70.000 orang ini, karena orang ini orang baik, orang soleh, dia diikuti, diteladani. Katakanlah misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Maliki rahimahullah, atau sahabat Nabi Abu Bakar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu ajmain. Itu diikuti oleh kita, diteladani oleh kita. Nanti mereka atas izin Allah bisa menolong kita. Sebagaimana Rasulullah bisa menolong umatnya dengan memberi syafaatnya. Tapi patokan syafaat itu adalah kalimat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni.
bahwa tidak ada yang dapat memberikan syafaat, termasuk Nabi kita sekalipun, tanpa izin dari dan secara jadi hanya kepada umat Islam yang 3 golongan ini. Jadi golongan pertama tadi yang menzalimi dirinya sendiri, ini yang sangat membutuhkan syafaat Nabi supaya mereka bisa masuk ke dalam surga. Golongan yang kedua tadi yang pertengahan, orang ini juga akan masuk ke dalam surga, ya, tapi juga bukan karena sebab semata-mata amal perbuatannya. Rahmat dan sayang Allah yang membuat dia akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Kata-kata 70.000 orang itu kita harus maknai bahwa 70.000 orang itu yang pasti. Tapi orang ini berkemungkinan bisa mengajak orang lain bisa juga masuk seperti dia. Ini yang dimaksud dengan 70.000 orang yang masuk ke dalam surga langsung tanpa hisab. Jadi mereka tidak akan merasakan, cuma merasakan sekali hari mahsyar dikumpulkan. Setelah itu ada tahapan-tahapannya. Kita dikumpulkan, kemudian kita dihisab, dihitung amalnya. Nah, penghitungan ini tidak ada bagi mereka. Langsung mereka masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud. Kalau golongan yang kedua, yang muktasid, itu mereka mengalami masa penghisaban. Masa penghisaban itu merasakan panas teriknya matahari, merasakan mereka dengan keringat yang terus keluar dalam tubuhnya. Penderitaan bukan penderitaan siksa api neraka, tapi penderitaan suasana yang tidak nyaman dalam suasana di padang mahsyar. Kayak kita mungkin merasakan yang pergi haji itu di padang Arafah, suasana begitu. Kan nggak nyaman, walaupun kita pakai kipas, pakai semprotan, pakai kipas angin, kita tutup ya. Dia dalam tenda tetap nggak nyaman. Senyaman-nyamannya orang pergi haji kalah dibanding dengan nyamannya katakanlah kita di musola ini, suasananya ada AC misalnya. Itu begitu. Nah, itu suasana itu dirasakan dan dia dihisab, dihitung amalnya. Setelah dihitung amalnya nanti termasuk golongan yang fa'amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang Allah timbang nanti di akhirat, lalu lebih berat timbangan amal kebaikannya daripada amal keburukannya, maka orang ini akan Allah masukkan ke dalam surga. Dia masuk surga dia langsung, nggak pakai masuk ke dalam siksa api neraka, karena langsung amal kebaikannya lebih berat. Atau seperti Ashabul A'raf yang kita kaji dulu, dia di tengah, ke surga belum bisa masuk, ke neraka tidak. Orang ini ditolong dengan syafaat. Akhirnya masuk ke dalam surga. Golongan yang ketiga, yang kalau disebut dalam Al-Quran tadi, golongan yang pertama ya. Faminhum dzalimun li nafsi. Kalau penyebutannya urutannya dia yang pertama, dzalimun li nafsi itu. Itu adalah golongan yang di akhirat nanti wa amman khaffat mawazinuhu fa hawiyah. Mereka adalah orang-orang yang ditimbang setelah dihisab, ditimbang amalnya. Ternyata lebih berat amal keburukannya. Amal kejahatannya, maksiatnya, dosanya lebih besar daripada pahalanya, kebaikannya. Maka orang ini akan Allah masukkan ke dalam siksa api neraka. Tapi bedanya mereka dengan orang kafir, mereka disiksa tidak selama-lamanya. Mereka mengalami siksaan yang satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Karena Allah sudah mengatakan itu, inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Orang ini setelah ditimbang karena amal maksiatnya, amal jahatnya, amal buruknya lebih berat dari amal kebaikannya, fa'umu hawiyah, maka mereka akan masuk ke dalam siksa api neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Itu siksa api neraka yang menyala-nyala. Jadi maksudnya orang ini akan masuk ke dalam api neraka. Dia akan merasakan siksa. Tapi orang ini satu saat akan dikeluarkan dari api neraka. Sebagaimana keterangan hadis Nabi yang mengatakan, ya, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min iman. Nanti di akhirat akan Allah keluarkan dari siksa api neraka orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dalam hatinya ada sebesar zarrah keimanan.
Orang ini akhirnya keluar dari hisab neraka masuk ke dalam surga. Intinya umat Islam ini seluruhnya Allah akan masukkan ke dalam surga. Tapi secara garis besar ada 3 golongan. Golongan yang pertama, tapi disebutkan dalam ayat ini yang ketiga tadi, yaitu sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang masuk surga langsung tanpa dihisab. Yang jumlahnya hanya ada 70.000 orang. Kemudian yang kedua, golongan yang masuk surga langsung tapi melalui hisab. Dihisab dulu tapi langsung ke surga. Golongan yang ketiga, orang yang masuk ke dalam surga pada akhirnya setelah mereka mengalami siksaan di api neraka. Wal'iyadzubillah. Disinilah orang-orang kafir nanti menyesali dirinya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr 15:2 yang berbunyi bersama Yawadul dan kafaru yang kafir nanti akan menyesali diri mereka sendiri kenapa dahulu mereka tidak menjadi umat Islam. Setelah tahu umat Islam masih masuk surga, sedangkan mereka kekal dalam azab. Yang menyebutkan umat yang menerima Al-Quran ini terdiri dari 3 golongan besar. Kemudian ya, ayat berikutnya mengatakan begini. Ayat 32. Silakan kalau dilihat dulu ya. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a. Orang-orang yang masuk surga itu akan masuk surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga yang di dalamnya ada asawir, kayak gelang-gelang yang terbuat dari emas, dari mutiara. Walibasu fiha harir. Pakaiannya serba terbuat dari sutra. Wa qalu alhamdulillah. Nah, ini Pak. Golongan yang ketiga atau golongan yang disebutkan di ayat ini yang pertama yaitu zalimul nafsi. Golongan inilah yang mengucap kalimat di ayat 34. Golongan inilah faminhum zalimul nafsi, ini yang ngomong ini. Kalau golongan yang kedua, yang ketiga, golongan yang pertengahan dan golongan yang masuk surga tanpa hisab itu sudah langsung nyaman di surga. Tapi golongan yang pertama yang disebut faminhum zalimul nafsi ini itu baru mengatakan setelah akhirnya keluar dari neraka masuk ke surga, mereka bilang gini. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Puja-puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari diri kami. Jadi kami sedih, menderita, susah di neraka. Sekarang sudah selesai. Bersyukur mereka. Inna rabbana laghafurun syakur. Allah Tuhan kami memang adalah zat yang maha mengampuni dan maha mensyukuri sedikit pun perbuatan hambanya, walaupun dia cuma mengucapin la ilaha illallah sekali, walaupun dia cuma sholat cuma 1-2 kali, setelah itu dia enggak ibadah, tapi dikategorikan sebagai seorang muslim, dan akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Itu disebut ghafur syakur. Maha pengampun lagi maha syukur. Syukur itu sekecil apapun perbuatan hambanya, tapi ada iman dalam hatinya, bisa menjadi sebab Allah akan masukkan ke dalam surga. Nah, walaupun amalnya kurang-kurang. Itu begitu. Nah, kemudian sebutkan dalam ayat ini alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ini ucapan masih mereka. Mereka bilang Allah telah membuat kami menjadi halal, menjadi boleh tempat tinggal di tempat yang kekal di surga ini, semua karena karunia-Nya, karena kebaikan-Nya. Di tempat ini kami tidak lagi merasakan ya lelah, capek, dan tidak merasakan lugup, malas, tidak ada. Betul, sudah begitu masuk ke dalam surga. Nah, sekarang kita akan membahas ayat berikutnya tentang orang yang sebaliknya, bukan orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah katakan, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdu alaihim fayamutu la yukhaffafu anhum al-udhab. Orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam dan mereka akan ditunaikan azab kepada mereka tidak sampai mereka mati.
nggak dibikin mereka mati. Disiksa tapi tidak dibikin mati. Siksaan itu tidak membuat orang kafir itu mati. Supaya mereka merasakan azab. La yukhaffafu anhum azab. Bahkan azab Allah itu nggak diringankan sedikit pun kepada orang kafir itu. Sampai orang kafir itu bilang, Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami dari surga. Na'amal salihan. Kami akan beramal saleh. Berbuat baik. Perbuatan yang dahulu di dunia belum kami lakukan. Nah itu begitu. Ya. Omongan orang-orang kafir itu. Jadi kita akan lihat. Wal makna hadhil ayat. Adapun makna dari surat atau ayat ini. Ayat yang ke-36 ini. Annahu la yahkumu alaihim bil maut. Bahwa mereka orang kafir tidak akan Allah tetapkan bisa menjadi mati ketika diazab. Hatta yastarihu minal adab. Sampai mereka betul-betul merasakan sakitnya siksaan Allah itu kepada mereka. Dibuatnya begitu. Dibuat menderita. Wala yukhaffafu anhum syai'un min adabi jahannam. Dan mereka tidak akan diringankan sedikit pun dari azab neraka jahanam itu untuk mereka. Bal hum fi adabin daimin la yanqati'. Bahkan mereka akan ada di dalam siksaan azab Allah itu terus-menerus berlangsung tidak terputus. Tidak ada jeda. Tidak ada istirahat. Kita kalau di dunia ini ada musibah saja, ada jedanya. Kebakaran, akhirnya hilang. Kebanjiran, akhirnya surut air. Apalagi gempa, hanya beberapa detik. Setelah itu berhenti. Semuanya begitu. Tapi untuk orang kafir azab ini berlangsung terus-menerus dan tidak akan terputus. Hatta rahmah bil maut la tunalu. Ini pengertiannya. Bahkan rahmat Allah dalam bentuk kematian tidak bisa mereka peroleh. Ini sebetulnya Pak. Kematian itu adalah rahmat. Kalau buat orang-orang yang di dunianya misalnya tergolong orang yang sakit parah. Menahun sakitnya. Akhirnya wafat. Itu rahmat Allah. Allah stop deritanya dengan dia mengalami kematian. Saya ibu, kita saudara, kalau punya saudara, punya orang tua, punya siapapun yang kita cintai sedang sakit dan belum wafat, kita doakan kepadanya. Padahal dia sudah bersakarat, sudah nggak berdaya, bahkan sudah pakai selang, pakai ini semua, pakai alat apa namanya tambahan saturasi oksigen, udah pakai alat istilahnya yang masuk ke dalam hidung itu membantu mereka bisa bernafas, ya, ventilator itu semua. Karena kan kalau kita waktu pandemi COVID itu dibantu cukup dengan oksigen karena dianggap paru-parunya bisa memompa, bisa menghirup, makanya oksigen aja cukup. Tapi ada orang udah dikasih oksigen nggak bisa sedot, daya sedotnya dalam tubuhnya udah nggak ada, itulah menggunakan ventilator. Orang-orang itu istilahnya tersiksa. Itu kalau dia akhirnya wafat, itu Allah tolong dia sebetulnya. Rahmat Allah menyingkirkan dia. Orang yang hidup saudaranya masih merasa, cepat mati padahal pengen masih lihat dia hidup misalnya. Allah sayang dia. Dan kalau dia sudah wafat, dia tidak menderita seperti yang kita lihat saat itu. Sudah nggak sakit lagi. Termasuk orang yang jatuh, orang yang kecelakaan, Allah segerakan kematian, itu karena Allah tolong dia. Bahkan ada orang yang sekali-sekali, itu seperti dalam dua riwayat tentang Nabi Zakaria waktu wafat, itu sebelum dia wafat, Allah sudah cabut nyawanya. Sehingga ketika dia disiksa, dia tidak merasakan siksa. Jadi kalau kita lihat ada bayi jatuh, itu kita melihatnya menderita kayak yang betul bayi jatuh sampai mati. Itu Allah sudah cabut ruhnya ketika dia mau jatuh. Begitu dia jatuh sudah gak ada apa-apa rasa. Karena yang namanya rasa itu, sakit itu hanya terjadi ketika ruh masih ada dengan jasad. Ketika ruh sudah dicabut, gak ada siksaan lagi. Jadi saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sedang dibombardir oleh Zionis Israel, ya, di Palestina itu banyak di antara mereka Allah tolong itu begitu. Kita lihatnya, penderitaan luar biasa. Tapi Allah sudah sayang mereka, dicabut nyawanya sudah segera, sehingga yang kelihatan itu hanya bangkai tubuh-tubuh mereka. Itu bangkai jasad. Yang jasad itu nanti sudah nggak ada artinya. Dan nanti di akhirat bukan jasad itu lagi yang ada. Nanti kita di akhirat, Pak Bu, ini bukan yang ini yang muncul.
Pak Ida bukan jasadnya ini, saya bukan jasadnya ini. Yang suami istri pun, yang kenali istrinya, istri yang kenali suaminya, itu di akhirat nanti hampir kayak nggak kenal sama istrinya, sama suaminya. Karena tampang istrinya sudah beda. Cantik luar biasa, dia jadi pemimpin bidadari. Suaminya ganteng luar biasa, nggak kenali dia. Tapi ada cara mengenali mereka. Dari mana? Hati. Si suami yang mencintai istrinya di dunia karena Allah, seorang istri yang mencintai suaminya karena Allah, itu yang bisa mengenal suaminya, yang bisa mengenal istrinya. Orang yang tidak mengenal istri dan suami karena Allah, tidak akan kenal pasangan. Karena kita udah kayak fisik berbeda. Ini kita kayak kita lihat dulu 60 hasta, 30 meter Pak. Badannya gagah-gagah kayak usia 34, 35 tahun di akhirat nanti. Kita udah enggak. Jadi tampang tua ini Bapak enggak ada nanti. Jadi cuma di sini aja dunia tuanya. Setelah wafat enggak ada tua lagi. Sudah muda lagi kita semua. Nah, kematian itu yang mestinya menjadi sedikit rahmat dari Allah buat orang kafir itu pun tidak Allah kasih. Allah kasih kematian buat mereka. Bisa dibayangkan. Kadzalika nujazi kulla fajirin kafir. Itulah kami balas betul-betul orang yang jahat, orang yang kafir, yang ingkar itu. Kami balas kata Allah. Wa hum yatasarakhuna fi jahannam wa yastaghithuna. Dan mereka berteriak, minta tolong, minta tolong. Para Allah. Lil audah ila dunia. Bisa dikembalikan ke dunia. Liyatadaraku salihal a'mal, supaya mereka berkesempatan untuk berbuat yang lebih baik. Allah tidak kasih kesempatan itu. Dalam surat Al-Mu'minun, kalau kita mau sedikit dalami, begini diterangkan. Surat yang ke-23 ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika salah seorang di antara umat manusia, kalau tadi ini ayat fatir orang kafir Pak. Kalau yang di ayat ini surat Al-Mu'minun itu orang siapapun ya, yang wafat secara umum itu di ayat ke-99. Allah katakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, semua manusia mengucapkan kalimat rabbirji'un, ya Allah kembalikan ke dunia. Orang yang mati syahid pun minta begitu Pak. Minta kembalikan kami ke dunia. Orang yang mati syahid. Tapi bukan minta ke dunia supaya selamat kayak orang kafir tadi karena tersiksa. Bukan. Minta dikembalikan karena ternyata wafat sebagai orang yang mati syahid, kenikmatan surganya luar biasa. Dia pengen mati berulang-ulang syahid supaya bisa kenikmatannya bisa lebih tinggi lagi. Karena di akhirat itu kan surganya bertingkat-tingkat. Kita kalau sudah di atas tingkatan tertinggi, kita bisa ke bawah kemana-mana. Tapi kalau bawah surganya yang paling rendah, itu kita nggak bisa ke atas. Makanya Bapak kalau berdoa ibu, kita surga yang paling tinggi. Namanya surga Firdaus. Nah itu orang yang mati saya itu minta supaya surganya lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Itu begitu. Ada penyesalan juga. Jadi kita juga bakal menyesal. Itu bedanya penyesalan orang kafir, penyesalan karena mereka tidak terselamatkan. Kalau kita penyesalan karena kita pengen kedudukan yang lebih tinggi, pengen lebih istimewa lagi. Nah, dikatakan dalam ayat ini soal Al-Mu'minun ini, ayat ke-99 lalu 90 lalu 100, la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Ya Allah, kalau aku dapat berkesempatan hidup lagi di dunia, aku akan berbuat amal soleh yang dahulu tidak aku sempat lakukan. Kali-kali tidak, sudah nggak mungkin lagi balik ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar ucapan dari kalian yang kata Allah itu cuma ngomong doang istilahnya. Kalau orang Betawi bilang gitu, itu cuma ngomong doang. Kalau toh Allah kasih izin dia balik ke dunia, dia akan berbuat yang serupa. Sama aja sebetulnya. Tapi nggak kasih balik. Jadi orang itu dikasih kesempatan ya akan perbuatannya sama. Makanya kata Allah innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan yang dia cuma ucapkan saja. Tidak sungguh-sungguh sebetulnya. Lalu Allah katakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang jelas di belakang mereka udah nggak bisa balik ke dunia,
tapi belum sampai akhirat. Ini orang yang mati ini, Pak. Dunia sudah ditinggalkan, akhirat belum sampai. Mereka hanya dapat sebuah keadaan, ada barzakh, ada dinding tebal yang membatasi mereka dengan dunia. Situlah orang yang mati, yang di alam barzakh dengan orang yang hidup berbeda alam. Alam mereka bukan yang dikubur. Yang dikubur itu cuma jasadnya. Ruhnya kembali kepada Allah. Ruhnya yang naik. Sedangkan jasadnya itu di dalam kubur. Alamnya bukan alam kubur. Namanya alam barzakh. Mereka hidup di sana, Pak. Cuma hidup itu tersiksa bagi orang kafir, bagi orang yang banyak berdosa. Dalam barzakh itu nanti keadaannya orang yang beriman itu disebutkan yatazawarun. Mereka bisa saling mengunjungi. Orang yang wafat, ada saudaranya wafat lebih dulu, ada cucunya, ada saudaranya lagi wafat lebih dulu. Itu bisa Allah pertemukan, bisa. Kemungkinan mereka harus pertemukan kalau mereka minta. Tapi kalau orang kafir, orang berdosa di alam barzakh itu mereka hanya merasakan siksa, nggak sempat nengok sana nengok sini, nggak sempat nyari saudaranya, nyari orang tuanya, nyari anaknya, nyari nggak sempat karena azab yang terus menerus menimpa mereka. Nah, di sini disebutkan karena mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Disitulah kesempatan orang yang hidup di dunia seperti kita ini masih hidup mendoakan orang yang sudah wafat. Keadaan mereka di alam barzakh masih bisa berubah. Kalau mereka kurang-kurang amal, doa kita, termasuk sedekah kita yang diniatkan untuk mereka itu akan membuat keadaan mereka berubah. Karena mereka belum sampai ke akhirat. Jadi gini Pak, tayangannya. Ini dunia, ini barzakh, tengah, ini akhirat. Mereka belum ke sini. Karena belum ke sini, keadaannya masih bisa berubah. Salah satu yang membuat mereka berubah, doa. Salah dua yang membuat mereka berubah, atau yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu begini kata Nabi. Ya Rasulullah, tanya Nabi, inna ummi matat, ibuku wafat. Walam ya Rasulullah, inna ummi matat, ibuku wafat. Walam tusi, nggak sempat dia berwasiat. Lau takallamat la tasaddaq. Kalau ibuku sempat aja bisa diizinkan sebelum dicabut nyawanya ngomong, ibuku akan bilang, sedekahkan hartaku sebagiannya, jangan dijadikan warisan semua. Lalu kata anaknya, halaha ajrun in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, apakah bagi ibu saya dapat pahala kalau saya sebagai anaknya ahli warisnya bersedekah niat buat ibu saya yang sudah wafat? Kata Nabi, na'am, iya. Jadi sedekah orang yang hidup bisa sampai kepada orang yang wafat selama masih di alam barzakh. Kalau sudah di akhirat, di ayat berikutnya ayat 101. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Sampai di akhirat enggak bisa dengan nasab. Udah nafsi-nafsi sendiri-sendiri kalau udah sampai di akhirat. Waktu masih di alam barzakh, kita mesti bisa menolong. Jadi orang yang wafat itu masih berkesempatan ditolong oleh saudaranya yang masih hidup. Selama, ada catatan, selama wafat dalam betul kita kalau yang laki-laki khutbah Jumat imam tuh selalu mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kalau kita wafat muslim, keadaan kita di akhirat di alam barzakh masih bisa berubah sebelum sampai ke akhirat. Jadi hitungan yang belum dimulai itu udah berubah. Jadi yang tadinya mungkin kalau nggak berubah, hitungan itu di akhirat akan menjadi orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Masuk neraka dulu tadinya. Tapi karena ternyata doa orang yang masih hidup, sedekah orang yang masih hidup, niatnya buat dia yang sudah wafat, itu membuat keadaan yang berubah, pahalanya bertambah, terus bertambah. Dan kita dianjurkan mendoakan semua umat muslim dengan doa kita yang secara umum. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu membuat keadaan mereka berubah sedikit. Tapi berubahnya sedikit kalau doa masyarakat, doa umat sedikit. Tapi kalau doa anaknya, perubahannya terus naik tinggi. Makanya kita harus didik anak yang soleh sehingga ketika kita wafat, doa mereka itulah yang paling besar menolong kita, yang paling kuat menolong kita untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi kita kembali kepada ayat ini.
Ya, jadi di sini dikatakan kalau sudah sampai hari kiamat nggak ada lagi. Tapi kalau masih di dunia, saudara kita masih di alam barzah, kita masih bisa menolong mereka. Lalu kemudian dikatakan dalam kajian tafsir ini, innahul i'tiraf wan nadam. Semua yang terjadi itu ketika di akhirat itu sudah yang ada adalah sekedar pengakuan dan penyesalan. Wal inabah ilallah. Saat itu semua orang kembali kepada Allah menunggu putusan Allah kalau sudah sampai kiamat. Siapapun menunggu keputusan Allah. Walakin ba'da fuatil awan wa ya'tihi murad al-wadih al-qatil. Rabbil izzah wal jalal. Tapi semua itu Allah lakukan di akhirat, kita mendapatkan ketentuan dari Allah yang akan menghukum kita umat manusia ini sesudah Allah kasih kesempatan di dunia dengan dipanjangkan umur, dikasih sehat, dikasih kesempatan, seterusnya. Itulah bunyi ayat di dalam ayat di sini itu dikatakan, kalau kita lihat ada kalimat di ayat 37, awalam nu'ammirkum. Jadi kan tadinya di ayat 37 itu wahum yastarikhuna fiha. Mereka di akhirat itu disiksa api neraka itu akan berteriak-teriak, Rabbana akhrijna na'mal sholihan, ya Allah, keluarkan kami dari surga. Kami akan berbuat baik. Ghairal ladzi kunna na'mal. Perbuatan yang sebelumnya kami tidak lakukan, kami akan lakukan. Allah bilang, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dahulu? Baru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dan apa yang Allah berikan kesempatan umur panjang buat kalian adalah sesuatu yang sebetulnya untuk menyadarkan kalian, dan bahkan datang kata Allah itu ya, datang itu kata Allah itu penolong atau pemberi peringatan untuk para rasul yang datang mengingatkan mereka. Jadi kata Allah ketika mereka mengatakan mereka minta tolong di akhirat, Allah bilang dulu udah dikasih kesempatan, dipanjangin umurnya. Kayak kita dikasih Allah mungkin jadi 50 tahun, jadi 60 tahun, jadi 70 tahun. Katakanlah dulu masa lalu kita kelam, kurang baik. Allah panjangkan umurnya supaya sisa umur ke depannya ini diisi dengan perubahan kehidupan yang lebih baik. Soal yulqa alaihim ala wajhi ta'nib wa tawbih. Kalimat ayat yang berbunyi awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi min man tadzakkara wa ja'akumul nadhir ini, itu adalah seperti ungkapan yang membuat kita itu apa ya, mestinya ingat dulunya, menyadari kalau kita sekarang lagi ngaji ini, mengingat sekarang inilah kita mulai hal yang baru itu. Awalam natrukum muddatan tawilah, bukankah kami berikan muddah tawilah, waktu yang panjang, kesempatan yang berikutnya. Katakanlah kita pergi haji kemarin, pulang haji, sudah menyatakan diri kita bertaubat, ya. Setelah itu masih Allah kasih kesempatan. Kalau kemarin kita sebelum haji dosa kita masih banyak, mungkin taubat nasihat kita masih belum dirasa cukup, kita masih punya kesempatan memperbaiki diri. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, Allah kasih kesempatan. Wa numahilukum fid dunya umran madida. Allah kasih pembiaran hidup di dunia, dikasih sehat, dikasih kita berkesempatan hidup dalam umur yang terus masih berlangsung. Yakfi li an yatadzakkar, cukup untuk membuat kita ingat sebetulnya. Man yuridu minkum, siapa di antara kalian ya at-tadzakkur, yang mau ingat. Jadi siapa yang mau sadar, itulah kesempatan Allah berikan di umur yang Allah kasih panjang untuk mereka supaya kembali kepada jalan Allah. Famadza sana'tum fi hadhil muddah allati ishtumuha. Tapi apa yang terjadi pada diri kalian wahai hamba-hamba Allah? Setelah Allah kasih umur yang panjang, apa yang kalian perbuat? Kalian tidak sangka-sangka dengan perbuatan yang sama di masa lalu yang masih dalam perbuatan maksiat dan jahat. Waja'akumur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yudzakirukum wa yukhawifukum adzab Allah, mengingatkan kalian
ya, menakut-nakuti kalian dengan azab Allah, tapi kita nggak takut juga, tapi kita nggak sadar juga. Falam tatadakkaru walam tahdaru. Tetap kalian tidak sadar, tetap kalian tidak khawatir, tidak cemas. Kita hanya cemas ketika saat kebakaran, banjiran, kehilangan harta dunia, kita cemas. Kita cemas hanya ketika kehilangan pekerjaan, PHK misalnya, usaha bangkrut, tapi kita tidak cemas ketika amal yang kita perbuat kita rasa masih belum cukup ya, sampai ke akhirat. Maka Allah katakan saat di akhirat itu, faduqu fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah azabku hari ini, kata Allah. Karena kalian udah nggak ada harapan lagi kalau udah sampai di sini, sampai di akhirat maksudnya. Rasakanlah azabku, maka bagi orang yang zalim itu tidak ada seorang penolong sampai di akhirat. Seolah-olah Allah mengatakan begini di dalam tafsirnya ya. Fadzuqu adzaballahi syadid. Rasakanlah azab Allah yang pedih itu. Falaisa lakumul yauma syafi'un wala nasirun. Maka hari ini, di hari kiamat ini, tidak ada seorang pemberi syafaat pun, tidak ada seorang penolong pun, yadfa'u ankumul azab, yang bisa menolak azab untuk terselamatkan dirimu. Kau selamat, nggak ada lagi. Innahuma suratan mutaqabalatan. Sesungguhnya yang terjadi di akhirat nanti hanya ada dua gambaran, dua hasil kehidupan orang yang berbeda. Nanti kita akan lihatnya cuma itu. Suratul amni wa tuma'ninah war roha. Ada gambaran hidup manusia di akhirat yang punya rasa aman, tenang, merasakan keleluasaan, ya, kesenangan dan kebahagiaan itu. Siapa? Lil mu'mininal abrar fi darin na'im, yaitu bagi orang-orang mukmin yang senantiasa berbuat kebaikan, bagi mereka adalah tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan nanti di surga. Yuqabiluha suratal khaufi wal faza'. Berbeda dengan orang satunya lagi di akhirat, itu orang yang rasakan ketika hidup di sana, hidup itu penderitaan, menakutkan, mengagetkan, wal ittirab wal adab, betul-betul derita dan azab yang mereka rasakan. Siapa mereka yang mendapat itu? Lil kuffaril fujari fi daril jahim. Yaitu buat orang-orang kafir, orang-orang yang jahat, mereka ada dalam rumah atau tempat yang jahim, neraka jahanam. Wa bihadhil muqabalah yadharul fariq al-kabir. Dari keadaan yang berbeda dua kutub ini, satu dalam kenikmatan, satu dalam ketakutan, satu dalam penderitaan, satu dalam kesenangan, itu Allah katakan baina masiri ahli sa'adah wa masiri ahli syaqawah. Allah berikan satu perbedaan yang terang dan jelas antara orang yang ujungnya bahagia dan orang yang ujungnya menderita. Ahlu sa'adah, ahlu syaqawah. Ahlu sa'adah itu orang yang berbahagia, syaqawah orang yang menderita, orang yang tersiksa. Wa bididdiha tatamayyaz al-asya. Dan yang terjadi betul-betul ada perbedaan-perbedaan orang yang bedanya cuma seperti itu aja. Perbedaannya dua golongan ini yang utama. Jadi orang yang beriman, orang kafir, satu aja Pak, tersiksa semuanya. Lalu Allah tutup dengan kalimat di ayat 38, innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib yang terjadi di langit dan di bumi. Jadi Allah ceritakan ini kepada kita karena dia tahu akhirat apa yang terjadi, karena dia maha tahu. Disampaikan ini kepada kita hamba-hambanya. Innahu alimun bi dzati sudur. Allah adalah zat yang sangat atau maha mengetahui apa yang ada dalam hati umat manusia ini. Wa bihadzal ilmi syamil, seolah-olah Allah mengatakan begitu. Atau ayat ini mengatakan begitu. Dengan pengetahuan Allah yang sempurna, yaqdi fi jamil umur, yang bisa meliputi semua perkara dalam kehidupan umat manusia, fa huwa ta'ala al-alim. Dialah Allah zat yang maha tahu bi khafaya an-nufus, dengan apa-apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Jadi Allah maha tahu. Jadi maksud begini Pak penilaiannya. Walaupun nampak luarnya kita ini mungkin jelek, amal kita kurang, tapi Allah lihat hati kita. Nanti dia nggak menilai semua orang jahat semua, tidak. Lihat apa yang dia berbuat. Sama seperti di dunia ini, hakim yang bijak, maksudnya begitu melihat ada orang, misalnya orang mencuri,
orang korupsi, orang berbuat katakan mengambil hak orang lain, dilihat dulu apa motivasinya. Kalau dia melakukan itu karena kebutuhan, pemenuhan kebutuhan karena lapar, mungkin orang ini bisa bebas. Karena dia melakukan itu karena kebutuhan. Dia hidup dalam kemiskinan yang terus-menerus, yang bahkan seperti ada sistem yang membuat dia jadi dimiskinkan. Nggak bisa hidup sebagaimana orang lain memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Orang ini jadinya mencuri, jadinya korupsi. Ya. Katakanlah kayak pegawai ASN sebuah negeri, ya gajinya cukup cuma 10 hari, 15 hari. 15 hari dia makan apa? Kalau sedangkan dia hanya itu, waktunya cuma itu, nggak punya kesibukan lain, nggak punya pikiran lain untuk berdagang, untuk apa semuanya. Orang ini pasti korupsi, orang ini pasti mencuri. Tapi dia mencuri karena apa? Karena lapar. Orang yang karena lapar mencuri, itu di akhirat, di dunia saja kalau dalam negeri Islam itu kalau dia berperang, jadi orang miskin yang lapar merampok di rumah orang kaya sampai terjadi pembunuhan. Itu kalau dalam Islam itu hakim disuruh menilai, lihat dulu latar belakangnya. Kalau si miskin itu mati karena dia terbunuh oleh si kaya, karena dia mau mencuri karena lapar, itu bisa dibebaskan demi hukum. Tapi kalau si kaya yang membunuh si miskin tadi, pada si miskin tadi mengambil harta si kaya itu karena lapar, si kaya tetap dibunuh. Kalau itu hubungan di antara mereka, itu yang miskin yang mati, yang kaya yang hidup. Yang kaya jadi hukum. Tapi kalau miskin yang hidup, yang kaya yang mati, yang miskin tidak bebas. Kalau karena itu, kalau karena kelaparan, ada orang yang melakukan kejahatan itu karena bukan kebutuhan, tapi karena ingin hidup lebih. Orang ini orang serakah. Orang yang udah dapat, katakanlah gaji, cukup gajinya bahkan untuk 2 bulan dia bisa nabung. Masih mau mencuri. Banyak ada orang yang begitu, Pak. Gajinya itu sebulan. Itu kalau dia makan sebulan, bersisa sebulan lagi, makanya dia nabung. Tapi orang ini masih mau korupsi, masih mau mencuri, masih mau berbuat jahat. Orang ini pantas dihukum karena dia mencuri karena keserakahannya. Ada lagi orang yang mencuri bukan lagi serakah, tapi karena pandangannya seperti Zionis Israel yang sekarang kita saksikan ini. Memandang manusia itu, khususnya orang Palestina, dipandang oleh mereka hewan. Gitu, Pak. Orang Zionis Israel itu memandang orang-orang Palestina itu binatang. Sehingga kalau mereka bombardir seperti itu, bagi mereka nggak mampu. Kayak kita bunuhin lalat, bunuhin nyamuk, bunuhin apa. Bagi dia begitu. Ya, itu yang disebut oleh Nabi, di dunia itu nanti akan ada khadda'un. Dunia ini akan isinya orang-orang yang menipu semua. Kita cuma tahu luarnya begitu, tapi ternyata perang itu dia yang bikin. Samping yang satu yang bantuin dia, nyatanya lagi nggak laku-laku, dia laku, bikin takut sekitar, ekonominya jadi bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ke kejadian ini. Jadi ini maksud dengan ayat innallaha alimu ghaibi samawati wal ard innahu alimu bidzati sudur. Ya, ini kita kembali ke ayat ini. Adalah Allah tahu hati manusia itu. Latar belakang perbuatannya apa, meskipun dia ikut dalam kondisi seolah sekarang ikuti musuh, seolah dia kayak orang munafik, seolah dia kayak orang yang tidak berpihak pada umat, ya. Allah tahu kalau memang betul-betul hatinya benar, nanti di akhirat dia diselamatkan. Sebaliknya Allah juga tahu hati orang yang hari ini dia membela umat, seolah berada dalam barisan umat, tapi ternyata orang inilah yang membocorkan semua rahasia umat kepada pihak musuh. Itu juga Allah tahu. Makanya disebut kalimatnya innahu alimun bidzatis sudur. Jadi kalau udah urusannya surga dan neraka nanti di akhirat, itu yang menentukan itu adalah hati kita. Allah nilai perbuatan kita itu dari hatinya. Makanya disebut innamal a'malu binniyat dari situ. Jadi kalau hati orang itu baik, Pak, insya Allah walaupun amal-amalnya kurang, nanti di akhirat Allah akan bisa menyelamatkan orang itu. Entah melalui syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW atau dari yang lain. Itu yang akan terjadi. Kemudian ini ayat yang berikutnya kalau kita sampai itu adalah sudah ayat yang lain tentang iqamatul hujjah alal kufar. Bagaimana kita menghadapi orang-orang kafir yang kalau
saat ini seolah mereka adalah orang yang punya hujah yang kuat ya untuk membela keingkaran mereka terhadap agama ini. Jadi ya di ayat ke-39 nanti itu sampai kepada huwaladzi ja'alakum khalaifa fil ard, menerangkan siapa sebenarnya kita umat Nabi Muhammad ini yang pantas mengisi dunia ini dengan kehidupan yang lebih baik. Nah, makanya ada juga ayat Pak tentang orang-orang Zionis Israel ini, itu yang mereka merasa lebih pantas hidup itu, maka orang-orang Palestina itu binatang. Itu salah satunya juga adalah karena mereka merasa yang mewarisi yang paling berhak mewarisi urusan kehidupan di Ardul Muqaddasah. Karena mereka beralasan kalimat Allah dalam Al-Quran yang berbunyi walaqad katabna fiz zabur annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Dan telah kami tetapkan dalam kitab Zabur bahwa dunia ini nanti akan diwarisi oleh mereka-mereka orang-orang yang soleh. Padahal pengertian soleh di sini bukan soleh itu adalah umat Nabi Musa saja, tapi siapapun yang soleh. Yang ini ada kaitan dengan ayat yang akan datang kita bahas. Siapa yang menjadi khalifah Allah terbaik dalam kehidupan di muka bumi ini, yang membuat fungsi-fungsi makhluk Allah yang lain jadi berfungsi maksimal karena sebab perbuatan manusia itu, itulah yang akan pantas mewarisi dunia ini sebetulnya. Nah, bahasanya ibadiyah sholihun. Itu kalau mau dicatat ayat itu di surat Al-Anbiya itu. Surat yang ke-21 ayat bentar. Anal arba yarituha ibadiyah sholihun. Itu Al-Anbiya surat 21 ayat 105. Itu kalau tadi yang Nabi Musa menyebutkan ya qaumin qulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum, wahai kaumku masuklah kalian ke dalam negeri yang dijanjikan, negeri yang suci yang telah Allah janjikan, Allah telah tetapkan untuk kalian miliki, yaitu surah Al-Maidah ayat 21. Akhirnya barangkali sebagai penutup saya kutipkan hadis Nabi yang mengatakan begini. Sayati 'alan nasi sanawatun hadda'ah. Nanti akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu akan muncul manusia-manusia yang pendusta, penipu-penipu semua. Yusaddiqu fihal kadhib. Di zaman itu orang yang berdusta malah dibenarkan dan dipercaya. Wa yukadzibu fiha shadiq. Dan orang-orang yang benar malah didustakan, enggak dipercaya. Jadi yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Amanah itu diserahkan justru kepada orang yang potensi berkhianat. Amanah kekuasaan itu malah diserahkan kepada orang yang punya potensi khianat. Itu dikasih amanah, kasih kekuasaan. Wa yukhawwanu fihal amin. Dan orang yang amin, orang yang terpercaya malah nggak dapat itu amanah. Jadi orang yang pantas dapat kepemimpinan nggak dapat. Orang yang tidak pantas memimpin malah dapat. Itu yang terjadi. Wa yantiqu fiha rawaibidah. Dan orang-orang rawaibidah pintar ngomong, pintar berbicara. Ditanya oleh Nabi oleh para sahabat, "Qaila, wa mar rawaibidah ya Rasulullah?" Siapa itu rawaibidah? Rawaibidah itu kata Nabi, ar-rajulu tafah yatakallam fi amril 'am. Yaitu orang-orang yang fasik, jahat ya, tapi dia muslim ya. Ini kaitannya dengan pengingkaran amanah ini. Tapi dia berbicara tentang atau dia mengurus perkara yang besar tentang umat ini. Dia berbicara dan mengurus perkara yang besar dari umat ini. Padahal dia bukan orang yang pantas mengurus dan berbicara tentang hal yang besar dari umat ini. Itulah yang disampaikan oleh Nabi, akhir zaman itu akan ada golongan yang seperti itu, penipu, pendusta yang dianggap menjadi pemimpin, lalu mereka mengeluarkan pandangan-pandangan dalam perkara-perkara yang besar tentang umat ini, padahal mereka tidak pantas memimpin. Karena kepemimpinan mereka penuh dengan pengkhianatan, ya. Justru orang-orang yang pantas itu yang nggak jadi pemimpin. Di zaman yang akan datang, kata Nabi, akan terjadi seperti itu. Ya.
Bagaimana cirinya Ruwaibidhah itu muncul? Nabi kemudian mengatakan faida duyiatil amanah fantadhir sa'ah. Ketika amanah itu disia-siakan, ya, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian Nabi ditanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana yang dimaksud pembiaran amanah itu atau pengkhianatan perbuatan yang menyia-nyiakan amanah itu? Apa maksudnya? Itu bukan pengkhianatan tapi menyia-nyiakan amanah itu. Maksudnya apa? Kemudian Nabi katakan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah." Apabila urusan keumatan ini, urusan besar manusia, urusan besar orang banyak ini diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggulah itu kehancuran. Itulah yang artinya pembiaran terhadap amanah. Nah, ini yang terjadi yang akan terjadi di zaman yang akhir ini menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini para jemaah sekalian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Baiklah, kalau gitu mungkin kita tutup dulu pengajian ini ya. Kita tutup dulu dengan doa. Sama-sama kita berdoa ya, sama-sama Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warzuqnal amal bima 'allamtana. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah manfaat atas ilmu yang Kau ajarkan kepada kami dan berilah kepada kami kemampuan mengamalkan ilmu yang Kau ajarkan kepada kami ini ya Allah. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khudul khadalatin. Ya Allah tolonglah mereka yang menolong memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dan hinakanlah mereka yang menghinakan agama ini ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Filastin wansurhum wa la tansur alaihim. Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami umat Islam yang sedang berjuang di Palestina. Tolonglah mereka dan jangan Kau berikan pertolongan kepada orang-orang yang memusuhi mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu liya taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.